Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam Mutiara malam hari ini. Saya sangat gembira boleh bergabung bersama dengan saudara di kala malam ini. Saya boleh jadi berkat buat hidup saudara, itu merupakan anugerah. Saya ucapkan selamat datang. Mari yang belum join, mari saudara join malam hari ini. Saudara boleh panggil kawan-kawanmu, boleh panggil keluargamu. Kita mau dikuatkan malam hari ini sebelum kita tidur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih sebab sampai hari ini penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Jika kami hari ini ada, itu semua karena anugerah-Mu. Jika hari ini kami bisa menikmati Engkau, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Dan melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini, setiap mereka yang mendengar akan dikuatkan. Dan setiap mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, saya mau berkata sekali lagi, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, biarlah malam ini menjadi malam yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya mau sharekan akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan saya memberikan tajuk yang bahkan sudah ada tertera, di mana saudara boleh sama-sama melihat. Tajuk malam hari ini yang Tuhan letakkan di hati saya, yaitu kekuatan di tengah krisis. Ya, mari ucapkan kanan kiri dan dengan jiwamu katakan, aku terima kekuatan di tengah krisis malam hari ini. Apapun yang kita lakukan, mari kita percaya kekuatan Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Saudara, kita mau belajar sama-sama mengenai bagaimana kita bisa dapat kekuatan di tengah krisis. Kenapa hal ini perlu? Sekali lagi ya, kita ada dalam suasana yang secara real kita memasuki sebuah masa di mana seluruh dunia digoncang oleh karena virus ini. Bukan hanya goncangan melalui sakit, bukan hanya goncangan melalui yang namanya tubuh saja, tetapi goncangan itu menyentuh sampai ke ekonomi. Dan ketika goncangan itu menyentuh ke ekonomi, itu bisa menggoncang banyak hal. Dan saya yakin mungkin di antara saudara yang malam hari ini join live streaming, imanmu bahkan tergoncang. Oleh karena apa? Aduh, financials kami kurang, keuangan kami kurang. Wah, ada banyak hal, bahkan mengalami stres, mengalami tekanan di sana sini. Berbahagialah saudara, sebab apa? Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan jika engkau join malam hari ini. Jadikan ini menjadi rema buat engkau sebelum tidur. Amin, saudara. Di dalam situasi apapun dalam hidup ini, mari percaya ada kekuatan Tuhan yang kita akan bisa terima. Ya, persoalannya saya mau memberikan sebuah pertanyaan buat Anda. Bagaimana Anda dan saya kita bisa menerima atau memiliki kekuatan itu? Bagaimana kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera kekuatan Tuhan sekalipun kita ada di tengah badai? Saudara, sekali lagi saya mendorong saudara catat firman Tuhan malam hari ini dan renungkan itu. Anda kemudian mulai ingat kembali, engkau doakan dan minta Roh Kudus menjadikan rema dalam hidupmu. Yang pertama, bagaimana kita bisa menerima kekuatan Tuhan di tengah krisis? Mari kita buka Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 ini luar biasa. Saya yakin di antara saudara ini juga menjadi ayat emas saudara. Ayat ini berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, haleluya. Saudara, bagaimana kita bisa terima kekuatan Tuhan? Ayat yang ke-31 jelas berkata apa saudara? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Engkau mau terima kekuatan yang baru, engkau mau terima kekuatan di tengah krisis. Engkau harus suka
menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yes. Orang tidak akan bisa terima kekuatan dari apapun, karena kekuatan itu bersumber hanya daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa terima itu? Engkau harus suka menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu memiliki sebuah ciri tersendiri. Orang yang menantikan Tuhan, dia harus proaktif. Dia tidak bisa pasif. Oh, dia santai-santai duduk-duduk, kekuatan Tuhan datang. No. Anda harus proaktif. Apa yang menjadi ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan? Saya memberikan beberapa ciri orang-orang yang betul-betul menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, amin saudara. Katakan mulai malam ini aku mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara tahukah apa alasan khususnya kita di Malaysia kita mengalami lockdown? Kita tidak diizinkan kemana-mana, hanya duduk stay at home dalam rumah saja. Bahkan beberapa negara juga mengalami yang namanya lockdown. Kita tidak boleh berbuat apa-apa. Ada orang berkata saya boring, saya sudah bosan. Tetapi saya mau berkata, coba lihat dari sisi rohani. Karena saya yakin Tuhan sedang mempersiapkan kita kepada satu perkara yang besar. Mari pakai hidupmu masa lockdown, cari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jangan buang-buang waktu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingat saudara, carilah Tuhan dan carilah wajahnya selalu. Ini sebuah kondisi yang kita harus lakukan dengan tekun. Ini sebuah kondisi yang kita harus lakukan bukan 1 hari 2 hari, tetapi senantiasa. Mencari Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh hati. 2 Tawarik 16 ayat 9b berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan, perhatikan, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Wow, saudara, dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kalau engkau adalah orang yang menantikan Tuhan dengan begitu aktif, engkau mencari Dia sungguh-sungguh, saudara, saya mau berkata, mata Tuhan tertuju dalam hidupmu. Amin. Ya, ada seorang kisah dalam perjanjian lama yang saya sangat diberkati. Ya, seorang raja yang bernama Hizkia. Saya mau ajak kita buka dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Ayat ini berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Dia mau hampir mati, saudara. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau engkau mendapat berita seperti ini, ya, dan itu betul-betul berita yang dari sorga. Wah, saya yakin detik ini engkau dengarkan firman ini langsung bertobat. Betul, saudara? Sebab apa? Karena kita tahu ternyata kehidupan ini sangat berharga. Ayat 2 berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana cara doanya atau ekspresi doanya. Ayat 3 berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara perhatikan, ayat ini menulis, dia berkata, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata
matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Dan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 7 berkata, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah dia. Wow, haleluya. Ini adalah peristiwa yang spesial di Alkitab. Orang di mana sangat spesial, waktunya dia mati, Tuhan sudah bagi tahu. Bahkan ketika dia minta umur panjang dalam anugerah Tuhan, Tuhan memperpanjang umurnya, disembuhkan dari sakitnya. Apa yang Hizkia buat? Ayat yang ketiga dan ayat yang keenam khususnya. Wah, ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga dikatakan ayat 2 dan 3. Lalu saudara, waktu Hizkia itu mendengar berita itu, Hizkia tidak stres. Tetapi maaf, bukan tidak stres, dia memang pasti stres ya. Dia itu terkejut, tetapi dia mengekspresikan atau dia meresponi berita yang dia dengar dengan mencari Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Ketika engkau mengalami tekanan, ketika engkau bahkan mendengar berita, wah bos mau berhentikan engkau, wah saudara pasti stres. Sekarang saya mau bertanya, apa responmu? Kebanyakan orang responnya, orang stres, tidur saja lah. Ya, saya tidak tahu dengan saudara. Ada juga orang stres, dia hanya pergi makan saja. Karena stres dia makan banyak-banyak. Ada juga orang stres, dia banyak tengok movie, dia tidak bisa tidur. Saya tidak tahu. Tetapi Hizkia ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami stres, responnya ajaib. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, mari belajar malam hari ini. Engkau mau kuat di tengah dalam krisis ini? Engkau mau mengalami kekuatan yang ajaib di tengah krisis? Kekuatan itu dari Tuhan saja. Cari Tuhan. Amin, haleluya, shalom. Saudara yang baru join, saya mau berkata, mari nikmati anugerah kekuatan Tuhan. Dikatakan bahwa akhirnya ayat 6, Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Hizkia cari dinding, dia doa, dia menangis dengan sangat. Ekspresi respon dari Hizkia, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, catat ini, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Ayat ini berjanji bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ciri pertama orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, dia pasti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika dunia saja tahu menghargai orang lain, apalagi Bapa kita di sorga. Dia menghargai setiap orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Bahkan Bapa suka memberi upah. Karena Bapa apa saudara? Senang kepada orang yang bisa menyentuh hatinya. Kita harus belajar bagaimana memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh hati. Dan ingat, bukan kepada orang yang setengah-setengah hati. Ya, orang yang mencari Tuhan karena kebutuhan. Karena dia perlu. Waktu dia sudah menikmati segala kemewahan, semuanya serba nyaman, dia lupa cari Tuhan. Bagaimana dengan dirimu? Saya berdoa engkau mulai malam ini rebut sebuah peluang, rebut kesempatan. Selagi ada kesempatan, cari Tuhan. Ya, Anda yang mengalami stay at home masa lockdown, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Hadapkan semua bebanmu dan berkata, aku punya Tuhan yang ajaib. Tuhanku adalah Allah yang perkasa. Tuhan sanggup meluputkan. Bahkan Tuhan akan bisa memberi solusi. Tuhan bisa buka sumber yang baru. Tingkat sorga digoncang memberkati engkau. Cari Tuhan, saudara.
Apakah upah dari penghargaan yang Tuhan berikan? Tuhan akan beri engkau kekuatan. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberi engkau bahkan damai sejahtera. Saudara, saya mau berkata damai sejahtera itu mahal. Ya, damai sejahtera itu mahal. Damai sejahtera itu mahal, saya mau berkata. Iblis paling suka mencuri damai sejahtera kita. Orang bisa mencuri uang, tapi kalau iblis suka mencuri damai sejahtera. Kita habis damai sejahtera kita itu bisa menjadi orang yang terombang-ambing. Damai sejahtera itu tidak nampak, tetapi kita bisa alami. Kekuatan Tuhan itu tidak nampak, tapi kita bisa alami. Saya rindu engkau alami itu. Amin, saudara. Haleluya. Jangan lewatkan kebaikan Tuhan ketika kita bersungguh-sungguh mencari hatinya. Setiap kali Tuhan berfirman, Dia akan melakukan apa yang difirmankannya. Daud secara fisik sebetulnya hari itu saya mau berkata, secara body, secara tubuh, secara ciri-ciri raja atau ciri-ciri menjadi laskar, dia tidak layak. Dikatakan bahwa hari itu Daud kemerah-merahan, ya, elok. Daud ini pun parasnya elok, ya. Dia sangat muda, ya. Tetapi saudara, Tuhan memilih Daud. Kenapa? Karena Daud adalah pribadi yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata, aku tidak mencari rupa yang baik atau buruk, tapi aku mencari manakah ada hati. Bukan dari rupa Tuhan melihat kita, tapi Tuhan melihat hatimu. Adakah engkau mencintai Dia hari-hari ini? Adakah engkau rindu berseru dan menyembah Dia di saat engkau tertekan? Atau engkau meremehkan semuanya itu? Saya mau mendorong setiap kita, engkau yang ikut live streaming, mari saudara, rendahkan hatimu. Kalau engkau mau dapat kekuatan baru, nanti-nantikan Tuhan. Jika kita sedang mengalami tantangan dan kesulitan, muliakan Tuhan. Jangan memperbesar masalah. Sebab apa? Karena iblis akan senang. Iblis akan membuat imanmu berkurang. Iblis akan membuat engkau lemah. Dan saudara, saya mau berkata, ketika iblis membuat imanmu lemah, iblis mencuri damai sejahteramu, engkau akan menjadi lemah. Engkau akan menjadi letih. Dan engkau tidak punya pengharapan. Sebaliknya, saya mau berkata, apapun situasi yang kita hadapi, ayo belajar muliakan Dia. Kalau engkau boleh mainkan gitar, ambil gitar, pujikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Amin, saudara. Katakan Dia terlebih besar, ya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Tuhan itu terlebih besar, sebab Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar daripada stresmu, saudara. Amin, haleluya. Ya, angkatlah pujian penyembahan bagi Dia. Dan saudara tahu, bahkan ketika engkau naikkan pujian penyembahan, Alkitab berkata Allah bertahta. Amin. Ya, jadi anda yang biasa suka menyanyi, jangan sampai Anda tidak tahu, ya, ketika Anda menyanyi pujian penyembahan yang dinaikkan untuk Tuhan, itu Tuhan bertahta. Makanya ketika engkau lemah, engkau suka menyembah, memuji Tuhan. Kenapa engkau berkata, kenapa saya damai ya? Kenapa saya bersuka cita? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia menghiburmu, Dia menguatkanmu, sebab Tuhan bertata atas pujian pendengaran. Amin. Tuhan bertata atas pujian penyembahan kita. Nah, ciri-ciri selanjutnya, orang yang menantikan Tuhan itu seperti apa? Kalau orang yang menantikan Tuhan itu harus bersungguh-sungguh. Tetapi orang yang menantikan juga adalah orang yang harus suka mendengar suara Tuhan. Mazmur 29 ayat 4 berkata, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Tuhan bisa memakai siapa saja memperdengarkan suaranya. Dan saudara, saya mau berkata, hari-hari ini pakai masa, ya. Kalau engkau ada internet, engkau boleh browser, engkau boleh subscribe, engkau boleh pakai banyak media. Bahkan termasuk malam ini, kalau engkau dengarkan Mutiara malam, mengikuti khususnya ini program dari CST, saya percaya engkau dikuatkan, imanmu dikuatkan. Oleh karena itu saya berdoa, saudara pakai banyak cara membuat engkau dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 5.
Sebab Injil, kenapa? Kenapa kita perlu dengar banyak firman? Kenapa? Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi dengar ini saudara, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara perhatikan di sini, bahkan dikatakan bahwa Injil yang diberitakan itu ada kekuatan Roh. Amin. Saat engkau membaca firman, saat engkau mendengarkan firman, tanpa engkau sadari ada kekuatan Roh itu transfer dalam hidupmu. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, engkau yang lemah menjadi kuat malam ini. Engkau yang sakit, engkau menjadi sembuh. Bahkan engkau yang begitu kecewa, luka hati, hari ini ada penghiburan dalam hidupmu. Amin. Oleh karena itu saya mendorong untuk setiap saudara, mari suka mendengar firman-Nya. Sebab ada kuasa di balik itu. Dan Tuhan hanya memberikan upah atau reward kepada orang-orang yang mencari Dia. Mereka yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan bahwa akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan berbuah pada musimnya. Ada amin saudara? Dan ini terjadi saudara. Raja Daud juga adalah pribadi yang suka sekali merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Salah satu mazmur yang dia tulis, dia berkata, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Ingat saudara, karena ketika orang itu hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, Daud berkata, Tuhan pasti menopang. Bahkan dalam Mazmur, ya, Mazmur 23 dijelas di ayat 6 berkata apa? Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ada amin. Ya, kebajikan kemurahan belaka mengikuti engkau. Saat engkau merenungkan firman Tuhan, saat engkau mencari Tuhan, mungkin engkau berkata, hari ini aku mengalami masalah Tuhan. Tapi ketika engkau datang ke Tuhan, janji-janjinya terjadi dalam hidupmu. Bahkan Daud sendiri berani berkata, kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ada amin saudara. Saya berdoa biar kebajikan dan kemurahan Tuhan juga mengikuti engkau. Amin. Nah, di sisi lain ketika kita menyadari betapa kekuatan itu ajaib, ingat saudara bahwa kekuatan itu hanya terletak dari Tuhan atau dalam Tuhan. Mazmur 84 ayat 5 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Matius 11 ayat 28 juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Janji Tuhan, Tuhan memanggil kita. Tuhan sedang menjemput kita. Mari anakku, hai engkau saudara yang lemah hari ini, mari datang ke Tuhan. Ya, mari Tuhan memberi kelegaan kepadamu. Mazmur 28 ayat 7-8, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kalau kau diurapi Tuhan, percayalah Dia perisai dalam hidupmu. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Dia gembala yang baik. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita, dengar ini, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, Tuhan yang adalah roh, Dia rindu berdiam dalam hidupmu. Tuhan itu rindu membangun hubungan intim dengan engkau. Bagaimana? Apakah engkau mau menerima panggilannya? Apakah engkau mau menerima jemputan dari Dia? Dan engkau mau undang Dia? Bahkan saya berkata kepada Anda yang mungkin Anda mengikuti live streaming pada malam ini, Anda belum kenal Yesus, Anda belum percaya kepada Yesus. Saya mau berkata, Jesus love you. Yesus mengasihimu.
Mari undang Dia dalam hatimu dan terimalah kekuatan damai sejahtera yang ajaib yang dari sorga turun dalam hidupmu. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita terima kekuatan dari Tuhan? Yang pertama, kita perlu menanti-nantikan. Ya, mulai malam hari ini saudara belajar menanti-nantikan Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupa kita juga apa? Jangan tawar hati. Mari kita belajar tenang. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ayat ini jelas. Kalau kita tawar hati, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kekuatan kita jadi kecil. Belajar tenang, belajar tenang. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Haleluya. Saya berdoa agar setiap saudara, mari malam hari ini tinggal tenang dan percaya. Percayalah bahwa Allah adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang menjadi penopang dalam hidup kita. Dia Immanuel, saudara. Engkau tidak sendirian. Amin, saudara. Ya, datang. Kan letakkan semua masalahmu. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang ketiga, kita juga belajar bagaimana kita terima kekuatan yang baru, yaitu saat kita bersekutu dengan Dia. Ada persekutuan. Saya membagi persekutuan dalam 2 bagian. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, itu persekutuan dengan Tuhan. Tetapi saya juga mau berkata, sangat perlu sekali saudara, kita sebagai tubuh Kristus, kita harus punya persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Persekutuan dengan Tuhan itu perlu. Tetapi di sisi lain, persekutuan dengan keluarga dalam Tuhan itu juga sangat perlu. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, hari ini kita sedang berada dalam sebuah masa sangat terbatas bersekutu sesama saudara. Tetapi saya mau berkata, engkau boleh pakai cara yang lain. Engkau boleh hubungi, engkau boleh menguatkan setiap saudara seimanmu. Tapi ketika nanti ada waktu di mana Tuhan pulihkan masa di mana kita bisa kembali kepada masa yang normal, saudara, saya mau berkata, jangan pernah bazirkan untuk beribadah. Amin, saudara. Kenapa? Karena itu penting. Di sini dikatakan dengan beribadah kita saling menasehati. Ya, saudara, ketika kita ada sebuah community, kita ada satu kelompok keluarga Tuhan, itu bisa menjadi penolong berjaga-jaga untuk kita. Jangan merasa suka sendiri, kemana-mana sendiri. Ya, ketika engkau terlalu sering sendiri, di saat sendirilah, ketika engkau lemah, maka iblis pasti cepat menghabisi engkau. Mari belajar bangun sebuah family in Christ, keluarga di dalam Tuhan. Persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan itu sangat perlu sekali. Efesus 4 ayat 17 hingga 18. Ayat ini berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, salah satu bahagia ya, di mana kita punya persekutuan dengan saudara seiman, itu sangat-sangat menolong buat kita. Untuk apa, saudara? Menjaga kita tetap bisa hidup dengan manusia baru. Betul lah, saudara? Ketika kita hidup dalam sebuah community, kalau kita berbuat dosa, ada orang bisa menegur kita, sehingga ketika kita jatuh, kita tidak jatuh sampai terlalu lama. Itulah pentingnya engkau bersekutu.
Salah satu bagian di mana Tuhan menggerakkan hati saya, khususnya saudara, Mutiara Malam ini ada ketika saya merenungkan bagaimana masa lockdown ya. Kebanyakan kita pasti kita kadang-kadang tidak bisa mendisiplin diri kita. Kita mungkin melihat ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai di media sosial. Adalah sebuah kerinduan Tuhan letakkan di hati saya sebagai hamba Tuhan untuk saya mengisi ya, memberikan makanan rohani. Sekalipun ada banyak hal, kalau Anda yang mengikuti live streaming, kami masih belajar. Kami masih belajar ya. Dalam banyak hal untuk kami masuk media sosial, sebetulnya kami masih belajar. Oleh karena itu di sisi lain saya juga dengan kerendahan hati menyampaikan bahwa saudara jangan lihat kelemahan ya. Contohnya mungkin, oh pastor kenapa ini kok begini, suara kurang, ini kurang, semua kurang. Saudara, saya mau berkata yang penting tujuannya kami mau belajar, dan kami mau belajar untuk apa? Invest bagi kerajaan sorga. Selama apa yang kami bisa lakukan ya. Sebab apa? Di saat kita tertekan, lebih bagus kita cari Tuhan. Ada amin saudara? Yes ya. Mari kita jangan pakai masa terlalu banyak bersantai atau cincai ya. Tidak ada kerja, tidak ada apa yang dibuat, hidup tidak teratur ya. Anda yang mungkin dalam hal waktu tidur, waktu bangun, wah semua kacau. Kenapa? Nggak ada aturan. Besok tidak perlu kerja, jadi kita sendiri yang mengatur. Padahal saya mau berkata, Tuhan yang memimpin atau keputusan atau seseorang yang sebetulnya bisa membuat keputusan tersendiri adalah hidupmu. Dirimu itu adalah Tuhanmu sendiri. Jadi Anda Tuhan, Anda juga hamba. Ya, bagaimana engkau bisa mendisiplin diri itu tergantung kepada engkau. Dan saya mau berpesan saudara, ada Tuhan. Amin, haleluya. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang jahat atau yang baik. Apapun yang kita perbuat, ada mata Tuhan yang melihat. Kalau Anda menjadi orang yang Anda begitu sadar ada Allah Immanuel, saya yakin engkau bisa mendisiplin dirimu, menjadikan dirimu berbuah sekalipun ada masa krisis. Pesan saya malam hari ini, mari ikutilah Tuhan. Carilah Tuhan, bukan karena engkau dilihat pemimpinmu. Carilah Tuhan, bukan karena engkau dilihat oleh keluargamu. Carilah Tuhan, bukan karena manusia di sekelilingmu melihat engkau. Tetapi carilah Dia, sebab engkau mencintai Dia. Sebab engkau sadar pengorbanannya besar dalam hidupmu. Sebab engkau sadar hidupmu sudah ditebus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu saya berpesan, jangan lupa saudara, jangan lupa ya, jangan lupa. Ayat yang terakhir yang saya rindu untuk kita sama-sama renungkan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Ada amin. Haleluya. Tuhan adalah Allah yang setia. Saya mau berkata, biarlah kita juga ditemukan menjadi pribadi-pribadi yang setia. Amin saudara. Saya rindu malam hari ini tutup dengan sebuah lagu ya. Saya tidak perlu main gitar, tapi kita akan menyanyi bersama-sama. Saya rindu karena liriknya sangat menguatkan sekali. Lagu ini bertajuk Kekuatan di Hidupku. Dan selepas ini saya akan berdoa untuk engkau. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama. Ajak kau
Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Bapa di sorga, hamba lepaskan berkat anugerah kekuatan yang daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Tuhan, hamba berdoa bahkan setiap mereka yang malam hari ini sedang lemah Tuhan. Bahkan mereka yang sedang mengalami yang namanya kelemahan dalam batin mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan. Kuatkan hidup mereka Tuhan. Oh Bapa, hamba berdoa, biar mereka mengenal ketika mereka menanti-nantikan Engkau, mereka bisa mengalami keindahan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, anugerah yang daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai Engkau mulai malam hari ini. Terima yang terbaik yang dari Tuhan, terima yang ajaib yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saya ucapkan selamat malam buat kita. Dan biarlah damai sejahtera, kekuatan Tuhan menjadi bagianmu. God bless you.